Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Septi Safira. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Manajemen Rantai Pasok. Pada bab yang pertama, yaitu ada Supply Chain dan Supply Chain Management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk dapat memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Sedangkan SCM adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap distribusi produk kepada konsumen. Supply chain management sendiri ada 6 tahapan, yaitu tahap customer, planning, purchasing, inventory, production, dan yang terakhir yaitu delivery. Strategi yang telah diterapkan ada 2 aspek, yaitu menjalin hubungan baik dengan pemasok bahan baku dan dengan meningkatkan kualitas layanan untuk kepuasan pelanggan. Perusahaan yang termasuk ke dalam supplier yaitu pabrik, distributor, toko atau retail, dan juga perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain management ini adalah alur mulai dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu mulai dari bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retail, dan yang terakhir yaitu konsumen. Keuntungan di dalam menggunakan strategi supply chain management ini sendiri adalah dapat mengurangi inventory barang dan biaya penyimpanan barang dengan berbagai cara. Misalnya dengan hanya melakukan penyimpanan stok sesuai dengan demand pasar, menjamin kelancaran penyediaan barang mulai dari barang asal pabrik pembuat sampai kepada konsumen akhir, menjamin mutu bagus dalam barang mentah maupun barang jadi, serta menjamin mutu keamanan dalam pengirimannya. Pada slide berikutnya ada fungsi fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang telah dibuat dan dikirim oleh supply chain. Sedangkan melakukan survei pasar untuk mendapatkan model produk yang disukai oleh pelanggan pada suatu musim jual. Merancang produk yang mencerminkan keinginan pasar tersebut merupakan aktivitas media pasar. Aktivitas fisik ada 1. Sourcing atau mencari bahan baku, 2. Menyimpan materi atau produk, 3. Distribusi atau transportasi, 4. Pengembalian produk atau return. Sedangkan aktivitas mediasi pasar ada riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga diskon, dan pelayanan purna jual. Kegiatan mediasi sangat penting bagi supply chain yang memproduksi produk yang inovatif. Kegiatan fisik dan mediasi pasar ini harus berjalan dengan sinergis dalam supply chain. Dan pada bab yang kedua ada tantangan di dalam mengelola supply chain. Supply chain management pada saat ini sedang mengalami perubahan besar karena adanya perubahan atau perkembangan pasar yang dulunya suatu produk yang memiliki brand atau nama yang sangat kuat seakan-akan dapat mendikte pasar dengan pelanggan yang akan memiliki kecenderungan untuk mencari produk tersebut. Tantangan di dalam mengelola supply chain ini ada 2, yaitu kompleksitas struktur supply chain yang merupakan di sisi lain perusahaan akan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang telah dipesan. Perusahaan juga sangat menginginkan supplier untuk menggunakan JIT, yaitu mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dan kuantitasnya kecil. Kompleksitas yang lain adalah dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Dan tantangan yang kedua ada ketidakpastian, seperti ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier yang berkaitan dengan pengiriman harga, kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan oleh kerusakan mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksinya. Pada bab yang terakhir, ada bab Distribution Network Design atau yang biasa disebut dengan desain lokasi distributor. Ini sangat penting dibuat oleh perusahaan dalam menempatkan kegiatan operasional, yaitu keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh operasional adalah strategi lokasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi yaitu perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi harus lebih mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, A. Produktivitas tenaga kerja, B. Nilai tukar dan resiko mata uang, C. Biaya, D. Sikap, E. Kedekatan dengan pasar, F. Kedekatan dengan supplier, G. Kedekatan dengan pesaing.
Metode penentuan lokasi ada dua. Yang pertama, location factor rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang lebih mementingkan adanya objektivitas di dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating yaitu: 1. Membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut dengan faktor kunci sukses. 2. Membuat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah yang pertama. Nanti besar kecilnya tergantung signifikasinya bagi perusahaan. 3. Membuat skala penilaian untuk tiap faktor. 4. Menetapkan beberapa alternatif lokasi yang didominasikan. 5. Memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah yang ketiga. 6. Analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Dan yang ketujuh, ada memberikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimalkan sesuai hasil yang didapatkan pada langkah yang keenam. Metode penentuan lokasi yang kedua ada Center of Gravity Technique, yang merupakan teknik matematis di dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya distribusi. Langkah-langkah dalam menggunakan teknik ini adalah: menetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. 2. Membuka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin. 3. Menempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Dan langkah yang keempat adalah menentukan koordinat gudang distribusi menggunakan rumus koordinat X pusat gravitasi dan koordinat Y pusat gravitasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.